Ubes. Begitulah ia akrab disapa. Laki-laki Sunda yang bersahaja ini telah genap berusia 81 tahun. Sejak pensiun, ia memilih menjauh dari kota dan tinggal menetap di pinggiran LB yang tenang. Menikmati hari tua dengan segala kenangan, juga rahasia. Sebenarnya kalaupun Aki ditawarin jadi warga negara Indonesia lagi, sebenarnya mau pada saat itu ya, sebelum punya warga negara. Oh, saya bukan minta kewarganegaraan, nggak pernah saya minta kewarganegaraan. Saya pengen supaya hak-hak saya dikembalikan. Saya tidak pernah merasa seperti yang saya di film itu kan di eksil. Saya tidak pernah merasa berhenti menjadi orang Indonesia. Yang mencabut paspor saya itu kan pemerintah yang saya tidak akui. Oke. Tapi kan orang eksil itu dianggap seperti ini banget, seperti orang terbuang, tertindas gitu. Mungkin karena Aki sekarang ditanya makanya Aki bilang biasa, karena mau apa lagi, karena keluarga di sini, anak-anak di sini, pekerjaan di sini, mau ngapain lagi, karena spiritualitas udah terisi semua gitu kan. Kalau balik lagi mungkin karena kangen kampung halaman doang kali ya. Iya, begitulah. Aki simpatisan Soekarno juga, Soekarnoisme juga. Iya, semua kan kita anaknya Soekarno. Oh, oke. Kenapa Aki bilang Aki anaknya Soekarno? Iya, karena Bung Karno kan yang ngirim kita ke sini. Oke. Di Sungai LB inilah Aki Ubes selalu melarungkan rindunya tentang cinta yang tidak pernah pudar, tentang harapan yang tidak pernah pupus, tentang rasa yang tidak pernah mati pada tanah tumpah darahnya Indonesia. Bersamanya, saya pun larut dalam cerita. Apa yang Aki kangenin dari Indonesia? Dari Indonesia ya semua. Misalnya apa? Pacar kali, mantan. Udah pada mati semua. Enakan mana di sini dibandingkan di Garut atau di Jakarta? Itu nggak bisa dibandingin. Nggak bisa dibandingin ya. Nggak apple to apple ya Ki. Tapi bar masih buka lah ya. Maksudnya bar ini masih buka sampai Kamis, sampai Jumat. Sampai Kamis. Itu sudah pada tahu orang Indonesia sini. Pokoknya jangan itu Jumat, Minggu ke sana. Pub di Ubes itu jadi Senin sampai Kamis. Tiap hari itu tiap Jumat mereka datang. Biasanya kadang-kadang Kamis sore udah ada anak. Udah datang. Tapi enggak. Selalu weekend datang. Selalu weekend. Berarti Aki keluarganya care juga ya, maksudnya punya apa namanya keterikatan, memang selalu tiap minggu tuh disempatin datang ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kata orang Cekors. Kayunya diginiin supaya apa tuh Ki? Supaya tahu. Pokoknya bersyukur selalu kayu. Kayu. Kalau nggak ada kayu, kayu juga. Kalau wah kamu tambah sukses ya, alhamdulillah gitu. Apa karena itu Aki nilai-nilai Indonesia atau karena orang Ceko juga begitu? Ya, waktu mereka kecil ya kan begitu kan. Sabtu Minggu biasanya kita ke nenek mereka kan. Jadi mereka sudah kebiasaan. Dan sekarang cucu-cucu itu kadang-kadang mereka udah berangkat sendiri kan ke sini. Jadi udah orang tuanya paling gampang soalnya ke sini ya. Jatuhnya ya. Iya. Pakai itu enggak banyak. Aman kan di sini kan. Iya, aman. Ya. Relatif aman. Jadi relatif. Enaknya ini ya. Camping, api unggun nggak boleh di sini. Api itu boleh. Kemarin saya ke tetangga itu pun bikin grill pakai api biasa. Api biasa, nggak boleh api unggun. Nanti asapnya. Api unggun nggak boleh. Saya punya di sana tuh api untuk bikin misalnya. Perapian. Ada di sana. Di setiap rumah di sini punya. Punya iya. Karena mereka kan ranting-ranting tua kan harus dibakar. Aki kalau misalnya dikasih kewarganegaraan lagi, Aki mau ngambil nggak sih warga negara Indonesia? Itu kan siapa yang bilang itu kan soal kertas. Yang menunjukkan di sini. Nah, Aki sebagai orang Indonesia yang di Ceko, apa yang Aki lakukan biasanya? Ketika Aki kan Aki orang Indonesia nih, tapi ada di Ceko.
Apa yang Aki lakukan untuk Indonesia sebagai Nggak ada. seorang? Yang saya berusaha itu cuma begini, rumah saya dari dulu ya terbuka untuk orang Indonesia. Terbuka. Jadi misalnya lebaranan di rumah saya, 17-an, waktu masih belum bisa ke KBRI. Oke. Makanya sampai sekarang di sini kan setahun sekali kumpul di sini. Pasti itu ya. Saya cuma menyediakan tempatnya aja. Tapi yang ngurusin itu misalnya Astrid, ya, kemudian Bu Dokter Made, Imelda. Jadi biasanya mereka cuma telepon ya. Aki, kapan kita bisa kumpul? Saya bilang terserah kalian, kapan aja. Jadi mereka menentukan sendiri waktunya. Cuma mereka bilangin saya, jadi saya cuma keluarin kursi. Saya punya karpet tua, jadi saya kasih karpet biar mereka bisa pada lesehan di bawah. Itu aja. Nggak ada yang lebih dari itu. Dan saya nggak berambisi untuk lebih dari itu kan. Karena Ya, karena kemungkinan saya cuma itu aja. kemampuannya itu. Kemampuan gitu ya. saya itu. Iya, iya. Tapi kalau ada student datang gitu, kan biasanya banyak student Indonesia yang datang Itu yang seperti saya bilang tadi. Saya nggak pernah ngundang. Tapi yang datang nggak pernah saya usir. Itu. Tapi tiba-tiba orang udah datang aja di rumah Aki, pernah kayak gitu di sini tanpa telepon dulu. Iya, kadang-kadang gitu nggak apa-apa. Itu seperti yang saya bilang Berry itu, Suwandi. Itu saya pagi-pagi datang lihat ada mobilnya di sini kan. Tanpa ngomong dulu. Tanpa ngomong dulu. Tapi kalau kangen sama Indonesia zaman dulu, Aki ngapain biasanya? Misalnya rindu sama kampung halaman misalnya. Saya ke rindu sama hutan. Ke hutan terus? Jalan-jalan di hutan. Sambil nangis? Enggak. Oh enggak. Atau sambil nyanyi-nyanyi sendiri? Enggak. Ke hutan aja lihat. Ngumpulin jamur kan. Itu hobi orang Ciko tuh ngumpulin jamur. Oh iya? Karena mereka suka jamur. Iya. Makannya setiap... Saya juga suka jamur. Jadi saya ngumpulin jamur. Itu tapi harus tahu kan. Jamur yang mana bisa dimakan. Iya benar. Yang beracun sama yang enggak ya. Kalau orang Ciko kan bilang ya, semua jamur itu bisa dimakan. Cuma ada yang cukup sekali dimakan terus mati. Iya benar. Tapi bisa dimakan kan? Bisa dimakan tapi mati ya gitu. Tapi cuma sekali aja. Iya. Oh berarti melampiaskan kesedihannya atau kerinduannya dengan cara jalan-jalan ke hutan aja. Iya. Aki introvert juga kayaknya. Kan ada orang yang kalau misalnya sedih terus maki-maki. bukan curhat gitu sama orang. Kalau Aki enggak ya? Curhat sama siapa? Mereka juga problemnya sama dengan saya kok. Iya bener. Tapi karena sama itu makanya curhat. Seira. Itu cuma akan memberatkan mereka aja. Bener juga sih. Enggak. Terus dia bilang, ya saya juga, saya pikirin saya juga masalahnya sama gitu ya. Ya kadang-kadang ya kita kumpul kan. Misalnya Yono kan selalu di Slavia ya. Ya. Tapi kita dulu waktu masih ada Bismo macam-macam ya. Itu kita kadang-kadang sebulan sekali ke pub. Oke. Pub biasa ya, bukan di Slavia. Itu pubnya orang Ceko ya. Jadi di sini kan pub itu ada kategori 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya satu itu yang seperti Slavia itu satu ya. Oh, Slavia itu termasuk pub jatuhnya? Iya. Oh, bukan cafe or restoran? Iya, cafe itu sama aja. Jadi itu kategori 1 ya. Kita tuh biasanya paling-paling kategori 3 ya itu. Karena di sana tuh bisa ketemu sama orang Ceko yang biasa ya. Itu jadi ngobrol sama mereka. Tapi dan lebih murah. Lebih murah di pub 3. Oke, jadi 1 itu lebih ke tingkatan ininya ya. Kemahalannya juga ya, price-nya ya. Price list-nya itu. Ya kalau kita itu dengan Roni, misalnya dulu Bismo ya. Saya sering dengan Bismo dulu. Aku ketemu sempat sama Om Yusmo 2019 sama Om Roni juga. Yang dia masih sehat lah. Iya. Itu dulu nggak kenal sama Maman ya, nggak kenal ya. Belum. Itu dulu yang paling sering kesini itu Bismo, Roni sama Maman dulu. Oke. Yang itu
Kalau Om Roni itu ya begitu juga kadang dia, karena saya kan nggak punya bel. Ketuk pintu. Ketuk pintu, ketuk jendela. Karena mereka tahu saya biasanya di dapur. Di dapur, nongkrong di dapur. Ketuk jendela. Aki kenapa nggak pakai WhatsApp, Aki? Nggak mau. Karena males ribet. Dibangunin jam 3 pagi. Sama siapa? Cuma orang dari Indonesia kan. Oh, jadi Di dia sana jam 9, sini kan jam 3 pagi. Jadi udah. dibangunin tuh ngapain? Ada aja yang diomongin. Iya, misalnya mereka cuma pengen ngobrol gitu kan. Siapa yang pengen ngobrol jam 3 pagi? Banyak dulu teman-teman. Oh gitu. Iya, iya. Banyak yang asal dari sini kan dulu. Pengen ngobrol. Saya bilang, Kak, lu tahu nggak nih jam 3 pagi di sini? Iya kan, gua udah lagi makan pagi aja. Kalian makan pagi, gua lagi tidur. Gak sopan banget ya. Jadi ya udah. Walaupun cucu-cucu bilang, Aki itu kan bisa ditutup Iya, aja. iya. Enggak, saya lupa nutupnya, nanti dibangunin lagi. Berarti kalau gitu keluarga messenger ke Facebook sama telepon. Telepon. Oh, telepon. Dan keluarga mereka setiap minggu di sini kok. Oh iya. Setiap minggu di sini, jadi Nggak masalah ya. nggak masalah. Lagian emang kalau WhatsApp kan jadinya tersita waktunya juga. Lihatnya WhatsApp, lu ngebalasin pesan orang. Saya tuh karena mata juga udah repot ya. Ya, ya. Jadi Aki ada sakit gak sih? Apa maksudnya sakit udah tua atau? iya, tongpes. Saya juga tongpes. Sakit tua berarti tongpes walaupun ada pensiunan ya. Tetap tongpes. Ya itu tadi apa? Mata. Ya mata. Ini tanggal 20 ini saya ini kan ke dokter mata setiap tahun sekali kan. Oke. Lalu apa lagi? Praktis nggak ada. Oh, sehat berarti ya, alhamdulillah. Disehat-sehatin bukan Tapi sehat ya. orang sini tuh memang ini ya, memang orang tuanya aku lihat ya pokoknya yang om-om eksil aja lah. Kayaknya sehat-sehat ya, Ki. Di sini juga kan kita makan seperti orang Indonesia aja. Oke. Nasi dong. Makan utama nasi. Perut kita kan perut nasi bukan perut kentang. Iya.